dipikirkan sebenarnya. Yang harus dipikirkan oleh government itu adalah kesejahteraan. Karena tadi ekonomi internasional itu adalah memikirkan tentang kesejahteraan semua pelaku ekonomi yang melakukan hubungan dengan dunia luar atau antar bangsa. Nah, pemerintah harusnya seperti itu. Ketika saya ulang lagi ya, ketika konsumen harus memikirkan memaksimalkan utilitas, kemudian produsen harus memikirkan maksimal profit. Nah, sementara government seharusnya memikirkan bagaimana memaksimalkan kesejahteraan yang bisa diberikan mereka kepada masyarakatnya. Nah, di pandemi ini aja sekarang contohnya ya, banyak sekali stimulus itu pendorong ya, stimulus yang diberikan oleh pemerintah melalui program-programnya agar apa? Agar masyarakat bisa tertolong karena adanya pandemi ini. Tetapi kalau kenyataannya kan luar biasa, dengan adanya program segala macam selalu ada yang tangan-tangan yang melakukan korupsi. Nah, misalnya pada bantuan sosial ada stimulus fiskal di masa pandemi seperti itu ya. Nah, ketika suatu negara melakukan hubungan perdagangan, baik itu dengan satu negara bilateral ataupun dengan antara dua negara bilateral atau dengan banyak negara multilateral, mereka melibatkan apa? Kita Indonesia berdagang dengan Amerika. Itu apa yang diperlukan di situ dalam berdagang? Saya mau beli barang, kita mau beli barang nih, kita butuh apa lagi? Nah, tadi dari aspek mikro ya, kita lihat bagaimana rumah tangga, bagaimana konsumen ingin memaksimalkan utility, bagaimana produsen ingin memaksimalkan profit. Nah, kalau dari segi mikro. Nah, government juga melakukan pengeluaran itu bisa dari segi mikro, kita lihat bisa juga dari segi makro. Nah, bagaimana kalau kita melakukan, katakanlah kita sangat ingin membeli dengan sangat murah dari negara tetangga, kemudian kita bisa menjual dengan mahal kepada negara tetangga, artinya terjadi apa namanya? Ekspor dan impor. Nah, dalam ekspor impor itu ada aspek makronya apa? Apa aspek makro yang terjadi di dalam ekspor impor yang harus kita butuhkan ketika terjadi ekspor impor? Apa yang kita butuhkan? Apa? Siapa bisa jawab? Ketika kita melakukan ekspor dan impor, ketika suatu negara melakukan kegiatan ekspor impor, dia butuh apa? Dari sisi makro. Ya, silakan. Haidil Fitra, kepencet. Dery Ramadan bisa jawab? Dery Ramadan bisa jawab? Dia membutuhkan. Apa yang dibutuhkan dalam melakukan ekspor impor selain barangnya pasti? Dilarikan ke aspek makro. Aspek makro, kualitas. Kita butuh kurs. Nggak mungkin kan kita beli barang dari Amerika pakai rupiah. Kita mau beli barang ke Filipina, nggak mungkin kita dia mau menerima rupiah kita, dan kita juga tidak mungkin mau menerima peso dia. Artinya kita butuh kurs valuta asing. Nah, itu. Jadi kaitannya selalu ada ya, yang tadi di segi mikro, sekarang dari segi makro. Nah, ketika ada ekspor, ada impor, kalau seimbang, terjadi keseimbangan di pasar internasional kita. Kalau ekspornya lebih gede, kalau banyak ekspor, banyak aliran masuk.
Kalau banyak impor, banyak kita bayar keluar. Kalau seimbang dia aman. Tapi kalau tidak seimbang, apa yang terjadi? Anissa Fitria, apa yang terjadi? Surplus sama defisit Betul. perdagangan, Bu. Betul. Terjadi surplus perdagangan atau defisit perdagangan. Nah, kalau terjadi defisit dan surplus tersebut akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi nilai tukar kita, nilai tukar rupiah. Defisit, kalau defisitnya semakin kuat, berarti nilai tukar rupiah rendah. Terapresiasi atau terdepresiasi? Apa namanya itu, Rivaldo? Terdepresiasi, Bu. Terdepresiasi ya. Artinya apa? Kita butuh dolar yang lebih banyak, kita butuh rupiah yang lebih banyak untuk mendapatkan $1. Oke. Nah, jika terjadi defisit tersebut, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Nah, pemerintah harus melakukan kebijakan. Kebijakan untuk apa? Mendorong produksi sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan ekspor. Nah, itu teorinya aja ya. Kalau prakteknya, pasti Anda tahu kita penuh dengan limpahan barang impor dari mana saja. Barang apa saja diimpor. Masuk barang dari negara A, semen kita hancur harganya. Karena mereka jual secara dumping. Separuh harga dengan separuh kita. Nah, itu kenapa? Itu juga taktik dalam perdagangan. Supaya apa? Bisa jadi nanti ke depannya mereka mau menguasai pasar kita. Akibat, taruhlah produksi semen kita semakin tidak laku, tidak ada, turun penjualannya karena harganya tidak ada pesaing yang membanting harga, sementara kualitas sama. Nah, masyarakat ketika cenderung untuk melakukan pembelian barang impor, akibatnya apa? Akibatnya bisa jadi produksi nasional akan turun. Ini sudah terjadi pada produk bawang putih yang dilakukan pada awal 80, awal 80, 83, 85, 84, itu jor-joran masuk bawang putih impor, yang akhirnya mematikan industri bawang putih, bukan industri ya, sektor pertanian bawang putih di Indonesia sampai saat ini. Akibatnya apa? Akibatnya kita tergantung impor produksi bawang putih kita. Nah, barulah kalau pemerintah melakukan stimulus segala macam supaya kebijakan ini, kebijakan itu, supaya petani mau lagi melakukan impor, tapi tidak melakukan maksud saya produksi untuk menyaingi impor. Tapi itu tidak semudah, karena selalu ada saja yang bermain untuk tetap mempertahankan impor. Kenapa? Dalam impor itu ada fee-nya. Nah, itu nanti kita pelajari di kebijakan. Nah, itu contohnya ya. Aidil, kenapa? Ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Oke. Nah, kemudian lagi, jadi kita belajar ekonomi internasional, kita butuh pengetahuan mengenai teori mikro, kita juga butuh teori makronya seperti apa. Nah, kalau teori makro kita ada kebijakan fiskal, ada kebijakan moneter. Kebijakan fiskal menyangkut kepada apa? Kepada pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Sementara makro adalah menyangkut peredaran uang beredar. Nah, begitu juga dengan untuk memberikan, kalau kita lihat kebijakan pemerintah, misalnya secara government expenditure dikeluarkan untuk menstimulus suatu, misalnya aja kayak kemarin kartu prakerja, itu kan bagus sebenarnya, tapi apakah tepat sasaran? Apakah memang orang yang membutuhkan yang dapat? Kan kita tidak tahu. Nah, kemudian bansos juga, apakah memang sudah tepat sasaran? Itu sebenarnya secara program itu sangat baik, tapi pelaksanaan di lapangan kita belum tahu itu apakah sesuai dengan peraturan atau tidak. Nah, kemudian lagi nah, ekonomi internasional itu juga mempelajari bagaimana cara kita berhubungan dengan dunia luar itu, melakukan ekspor dan impor, kita melakukan competitiveness.
kita harus punya itu daya saing kita dengan luar negeri itu seperti apa. Competitiveness itu katanya competition ya, bagaimana bersaing. Contohnya aja kita yang skopnya kecil nih, ASEAN. ASEAN itu baru saja, maksudnya baru hanya melakukan kerjasama di seputar Asia Tenggara dalam bidang ekonomi. Belum dalam bidang pendidikan, belum sosial, belum yang lainnya. Tetapi kalau Europe United, EU ya, European United, yang negara-negara Eropa itu yang bergabung, kecuali satu yang keluar. Siapa yang keluar? Siapa yang keluar? Nadia Fadila, tahu negara mana yang keluar dari European United? Siapa yang keluar? Siapa, Haidil? Haidil mencet barusan? Enggak, Bu. Enggak. Jadi siapa negara yang keluar dari Economic Union dari Eropa itu? Anda harus banyak baca ya. Karena Aljazair. England ya, Inggris yang keluar, Brexit, keluar dia dari Persatuan Negara-Negara Eropa. Kenapa? Karena dia merasa mungkin dirugikan. Jadi buat apa mereka masuk? Nah, competitiveness tadi juga begitu. Kalau seandainya di ASEAN itu terjadi, apa yang diterapkan di negara Eropa, saya bisa jadi tidak bisa belajar Anda lagi. Kenapa? Karena tenaga kerja dari luar itu bisa langsung ke negara-negara yang sudah melakukan persetujuan, melakukan pertukaran, kompetisinya ada. Jadi orang Malaysia bisa ke sini, kita juga bisa ke sana. Orang yang di dalam lingkup ASEAN itu bisa saling masuk ke lapangan kerja yang mungkin ada peluangnya. Ya, itu namanya competitiveness. Ini kita tidak bicara di luar konsep nasionalisme ya. Kalau nasionalisme kan maunya kita semua, kita harus bisa karena untuk demi kejayaan bangsa judulnya ya. Nah, tapi kalau dari segi ekonomi itu bisa saja terjadi. Nah, itu contohnya ya. Nah, selain itu, ekonomi internasional itu juga memberikan pesan kepada kita, atau pelajaran ekonomi internasional itu memberikan indikasi atau memberikan tanda kepada kita bagaimana seharusnya kita itu bisa bersaing dengan negara lain, bisa kita bersaing dengan negara lain. Akibatnya apa? Akibatnya kita harus tahu diri. Kita itu unggulnya di mana? Negara kita itu unggulnya di mana? Nah, ketika negara kita unggul di mana, kita di situ spesialisasi. Kita lakukan spesialisasi. Nah, ketika kita melakukan spesialisasi, intinya seperti ini. Tidak ada negara lain di dunia ini yang bisa melakukan spesialisasi membuat produk A sebaik negara kita. Dari segi apa? Dari segi efisiensi modal yang dikeluarkan. Contohnya misalnya modalnya adalah tenaga kerja. Contohnya seperti itu. Itu juga yang dipesankan oleh ekonomi internasional. Bagaimana meningkatkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang terlibat atau negara yang terlibat. Kemudian juga bagaimana kita negara yang ingin melakukan hubungan internasional itu bisa menemukan jati diri kita, menemukan apa keunggulan kita sih sebenarnya sehingga kita dibutuhkan oleh dunia. Nah, kita punya daya saing di situ. Kemudian nah, satu lagi pesan dari ekonomi internasional itu adalah kita tidak mungkin bisa untuk semua hal. Artinya apa? Ketika kita hebat kalau Anda sudah baca tuh di kajian model, nanti kita bahas minggu depan ya, kita kumpas habis sekali kajian model. Kalau ini contohnya saja ya, negara-negara, taruhlah kalau Anda udah baca, itu Amerika itu menjadi importir papan selancar. Apa namanya tuh? Kalau yang snowboard itu loh, yang untuk main ski itu. Nah, itu dia kan
apa namanya? Oke, kita masih dikasih waktu 10 menit ya. Jadi begini, bagaimana negara itu menemukan spesialisasinya sehingga tidak ada negara lain yang seperti dia melakukan spesialisasi. Dalam hal ini spesialisasinya adalah bagaimana dia berproduksi paling efisien. Nah, itu maksudnya. Karena tidak semua negara pasti bisa melakukan semua hal. Semua aspek mau dia spesialisasikan itu tidak bisa. Nah, awal-awal ini pemikiran seperti ini adalah oleh merkantilism. Nah, kalau yang absolute advantage itu adalah Adam Smith. Nah, sebelum Adam Smith, merkantilis menyatakan seperti ini. Merkantilis itu tidak mendukung adanya impor, dia maunya ekspor saja. Jadi dia adalah zero sum game. Artinya apa? Tidak ada impor. Gini, kalau merkantilis itu saya nih yang tukang ekspor, saya harus ekspor sebanyak-banyaknya kepada Anda sehingga Anda impor sebanyak-banyaknya dari saya. Akibatnya saya aja yang kalah, yang kaya, Anda tidak. Nah, itu namanya zero sum game ya. Positif sum game itu untuk Adam Smith, tapi kalau istilah dari zero sum game itu adalah dari merkantilis. Artinya apa? Merkantilis menyatakan bahwasanya perdagangan negara itu pasti berhasil kalau dia melakukan ekspor terus-menerus untuk mendapatkan emas dan dibayarnya dengan emas ya. Artinya ini apa? Artinya ada yang dirugikan, berarti ini tidak bagus. Nah, barulah kemudian di saat merkantilis itu dipahami dunia dengan paham merkantilis, barulah muncul Adam Smith yang menyatakan harus adanya yang tadi absolute advantage adalah spesialisasi. Akibatnya apa? Kalau adanya absolute advantage ini, orang melakukan perdagangan tidak zero sum games lagi, tapi adalah positif sum game. Positif sum game itu artinya adalah saling untung. Saya sebagai eksportir untung, Anda sebagai importir juga untung. Nah, kira-kira seperti itu perjalanan bagaimana ekonomi internasional nanti menjadi cikal bakal dari keluarnya teori trade, international trade. Nah, nanti kan bagi dua lagi nih, perdagangan internasional dengan kebijakan mata kuliahnya kan. Tapi kalau sekarang digabung, nah perdagangan internasional itu jadi dengan kebijakan digabungkan jadi satu semester. Kalau dulu dipisah. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian nah, bicara mengenai Adam Smith ya, yang paling klasik itu ekonom yang paling klasik itu Adam Smith dalam bukunya adalah The Wealth of Nation ya, buku pertamanya itu mengenai The Wealth of Nation. Adam Smith juga mengatakan bahwasanya apa tadi adalah konsep absolute advantage, bahwa suatu negara itu melakukan spesialisasi ya absolute advantage. Di sini ia menyatakan adanya free trade, intervensi dari pemerintah tidak boleh ya. Kemudian dalam teori Adam Smith juga dikatakan yang kita kenal itu the labor theory of value atau teori nilai tenaga kerja. Kenapa? Karena Adam Smith itu menyatakan dalam teorinya hanya menggunakan asumsinya satu saja faktor produksi adalah tenaga kerja. Jadi begini ceritanya, kalau misalnya tenaga kerja di negara A itu dalam memproduksi suatu barang lebih sedikit dibandingkan negara lain, berarti negara A tersebut adalah absolute advantage-nya secara efisiennya dia memproduksi di barang A tersebut. Kemudian apalagi yang paling penting di teori labor dari labor theory of value adalah nah, teori Adam Smith itu yang memperkenalkan absolute advantage ini mengatakan bahwanya produsen itu bisa berproduksi semurah mungkin, kemudian produksinya bisa naik, bisa dijual untuk diekspor, dan kemudian kesejahteraan akan meningkat. Nah, itu tidak berlaku untuk satu negara saja. Semua negara melakukan hal yang sama. Akibatnya secara umum ekonomi dunia juga meningkat karena misalnya negara di Asia melakukan ekspor sesuai dengan absolute advantage-nya, negara di Eropa juga seperti itu, akhirnya terjadi perdagangan yang bebas, perdagangan antar negara ataupun antar benua sehingga tidak ada yang dirugikan seperti halnya pada saat merkantilis teori. Nah,
Tadi ada ekspor, ada impor, ada valuta asing atau kurs kita pasar valuta asing. Bagaimana neraca pembayaran, defisit neraca berjalan atau positif neraca berjalan. Nah, itu aspek mikro atau aspek makro itu? Aswan Rizal? Itu aspek mikro atau apa aspek makro? Bisa diulangi, Bu? Kalau negara melakukan ekspor dan impor, artinya kedua negara melakukan transaksi. Nah, transaksinya itu melibatkan kurs. Ada kurs di situ, ada pasar valuta asing di situ. Ada nilai surplus, ada defisit di situ. Itu kita bicara makro atau mikro dari sisi ekonomi, itu membicarakan ekonomi internasional dari sisi makro atau sisi mikro. Sisi makro, Bu. Nah, oke, sisi makro ya. Jadi itu makanya kenapa teori mikro 1 harus Anda kuasai, setidaknya fundamental dasarnya Anda ingat, dan begitu juga dengan teori makro 1 juga harus Anda kuasai, setidaknya yaitu tadi basic konsep di kedua mata kuliah itu harus Anda kuasai sehingga lebih memudahkan kita untuk menganalisa ekonomi internasional. Teori mikro 1 sama teori makro 1-nya semester lalu kah? Iya, Bu. Iya kan? Iya, Bu. Semester lalu kan? Nah, ya. Oke, itu apa lagi ya? Oh ya, nanti saya juga akan buatkan kelas di Classroom ya, di Google Classroom. Jadi Anda bisa bikin pertanyaan di situ atau pertanyaannya di e-learning saja juga boleh. Di forum, nanti saya sediakan forumnya. Anda jawab pertanyaan, Anda bikin pertanyaan di situ, kemudian si A membuat pertanyaan, boleh dijawab oleh siapa saja, juga seperti itu akan masuk ke dalam penilaian yang dalam 40% tadi. Kalau Bapak Profesor Karimi itu melakukannya di Google Classroom. Saya juga punya Google Classroom, tapi saya belum buka untuk kelas ini. Nah, kalau kita mungkin langsung ke e-learning juga boleh, seandainya Google Classroom-nya belum jalan. Nah, itu di forum nanti ya. Jadi Anda berinteraksi di situ. Nanti kalau untuk menjawabnya, saya berusaha akan menjawabnya juga. Tapi saya mau melihat apakah ada yang bertanya, ataukah jalan diskusinya, ataukah tidak sama sekali. Itu akan terlihat, itu akan merupakan wujud dari apakah Anda membaca atau tidak membaca. Karena yang paling penting di kelas Bapak adalah membaca itu adalah wajib. Kalau sekarang istilahnya NKRI harga mati, kalau sama Bapak NKRI harga mati, kalau sama beliau membaca adalah harga mati juga. Jadi harus membaca, rajin membaca. Seperti tadi saya bilang, kalau seandainya membaca bahasa Inggrisnya, bahasa Inggrisnya Anda agak susah, boleh Anda baca buku yang versi bahasa Indonesia, tapi dalam rangka hanya untuk mencoba memahami konsep ini seperti apa sih. Konsep Adam Smith itu apa sih? Nah, itu harus Anda, ketika Anda bisa membaca, kemudian Anda bisa menuturkan dengan meringkas, kemudian bisa Anda mengkomunikasikan kembali dengan teman ataupun dengan kita sebagai dosen. Nah, di situ kan kelihatan seberapa jauh pemahaman Anda. Kalau tidak mengerti, bisa ditanyakan. Nah, seperti itu ya. Kira-kira ada pertanyaan lain? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Yang masalah forum tadi, Bu. Ya. Itu waktu kita bertanya itu waktu jam pelajaran Ibu atau bebas, Bu? Bebas aja, tapi diutamakan tentu waktu jam pelajaran, karena nanti itu akan dibahas nanti. Kalau mau ditanya, pokoknya dalam kurun waktu. Saya begini nih, kita kan mau bahas Ricardian model, udah dikasih sama kalian kan. Nah, di Ricardian model yang nggak ngerti apa? Jadi jelas topik sekarang, minggu ke depan kita bicarakan Ricardian model. Nah, minggu depan dikasih topik yang baru lagi untuk yang akan dibahas minggu depannya lagi. Jadi seperti itu. Boleh di range yang kapan aja boleh. Tidak harus di waktu mata kuliah ini bertanyanya. Tapi kalau misalnya tanya jawabnya berlangsung pada saat mata kuliah, langsung secara oral seperti ini, tentu itu lebih baik. Seperti kata saya tadi, ketika kita berusaha untuk membaca, kita memahami, kita tuliskan dengan kata-kata kita sendiri, kemudian bagaimana kita menginformasikan, mengkomunikasikan yang telah kita dapat itu secara lisan kepada orang yang ingin kita jelaskan. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan lain? Oh ya, jangan lupa absen di e-learning.